Hujan turun sejak sore, membuat gang kecil di belakang rumah kontrakan Aldi berbau tanah basah dan lumut tua. Lampu jalan berkedip, seolah ragu memberi terang. Di kamar sempit berukuran 3 kali 4 meter itu, Aldi duduk sendirian di lantai, punggung bersandar pada dinding lembab. Matanya kosong menatap layar ponsel yang sudah mati sejak 1 jam lalu. Pesan terakhir dari Rina masih terngiang jelas di kepala. Aku capek. Kita sudahi saja. Kalimat singkat itu mematahkan sesuatu di dadanya. Bukan hanya cinta, tapi harga diri. 3 tahun bersama, janji menikah, restu keluarga yang sudah dibicarakan. Semua runtuh hanya karena satu pria lain yang lebih mapan. Aldi tertawa pelan, namun bunyinya terdengar seperti orang tersedak setelah semua yang aku lakukan. Gumamnya lirih. Di sudut kamar, tas hitam lusuh tergeletak. Tas itu baru ia ambil sore tadi dari rumah seorang lelaki tua di desa sebelah. Orang-orang memanggilnya Mbah Suro. Tak banyak yang berani berurusan dengannya, kecuali mereka yang sudah kehabisan cara. Aldi merangkak mendekat, membuka resleting perlahan. Bau menyengat langsung menyambar hidung. Campuran kemenyan, minyak aneh, dan sesuatu yang amis. Di dalamnya ada bungkusan kain mori, botol kecil berisi cairan keruh, serta selembar kertas coklat penuh coretan aksara tak ia pahami. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan ragu yang tersisa sedikit. Kamu yakin, Le? Suara Mbah Suro terngiang di ingatan. Yakin? Jawab Aldi saat itu tanpa menatap wajah keriput tersebut. Hujan semakin deras, atap seng berdentang seperti dipukul ratusan jari. Aldi menarik napas panjang, lalu membuka kain mori. Di dalamnya terdapat foto Rina. Wajah perempuan itu tampak tersenyum mata berbanar. Sama seperti dulu, ketika pertama kali mereka bertemu. Senyum itu kini terasa menghina. Aldi mengambil jarum kecil dari tas. Ujungnya berkarat, warnanya kehitaman. Ia ragu sejenak, lalu menancapkannya tepat di bagian mata foto. Aku cuma mau kamu merasakan sakitku, ucapnya pelan. Angin tiba-tiba masuk dari jendela yang tertutup rapat. Lilin di depannya bergoyang liar, hampir padam. Aldi menoleh cepat, jantungnya berdetak keras. Angin dari mana? Bisiknya. Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terasa semakin lambat. Ia melanjutkan ritual seperti yang diajarkan, membakar kertas mantra, menuangkan cairan ke tanah dalam pot kecil, lalu meneteskan darah dari ujung jarinya sendiri. Saat darah menyentuh tanah, bau busuk menyebar, membuat perutnya mual. Dari luar kamar, terdengar langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas, menyeret telapak di lantai semen. Aldi menahan napas. Siapa? Tanyanya dengan suara tercekat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Gagang pintu bergerak pelan, padahal tidak terkunci sejak tadi. Aldi berdiri tergesa, mundur beberapa langkah. Tidak ada siapa-siapa, katanya mencoba menenangkan diri. Pintu tidak terbuka, namun suara napas terdengar jelas, berat dan dekat, seolah seseorang berdiri hanya sejengkal dari wajahnya. Lilin pada mendadak, menyisakan gelap pekat. Dalam kegelapan, Aldi mendengar bisikan, "Kenapa kau panggil aku?" Suaranya lirih, serak, dan sangat dikenalnya. Aldi membeku, tenggorokannya kering. "Ibu," katanya nyaris tanpa suara. Bisikan itu berubah menjadi isakan. Aroma bunga Kamboja memenuhi ruangan. Bau yang sama persis dengan hari pemakaman ibunya 5 tahun lalu. Kakinya melemas, tubuhnya jatuh terduduk. Bukan ibu." Aldi menggeleng kuat-kuat. Namun sebelum ia sempat menyalakan lilin kembali, sesuatu menyentuh bahunya. Sentuhan dingin, lembut, penuh rasa rindu. "Le, kamu janji tidak akan masuk ke jalan ini." Suara itu bergetar. Air mata Aldi mengalir deras. Tangannya gemetar, memeluk udara kosong. "Aku cuma ingin dia menderita." Tangisnya pecah. "Aku sendirian, Bu." Sentuhan itu perlahan menjauh. Suara napas berat berubah menjadi tawa rendah yang tidak manusiawi. Aroma Kamboja bercampur anyir, membuat kepala Aldi pening. Lilin menyala kembali dengan sendirinya di depan mata. Foto Rina kini basah oleh cairan hitam yang menetes dari lubang jarum. Dari dalam foto, mata Rina terlihat seolah bergerak, menatap lurus ke arahnya. Dan di belakang bayangan tubuhnya di dinding, terlihat satu siluet lain berdiri diam, rambut panjang tergerai, kepala menunduk. Aldi menjerit. Di kejauhan, azan Isya berkumandang. Tapi suaranya terdengar terdistorsi, seakan datang dari dasar sumur. Aldi sadar, pada malam itu, dendam bukan lagi sekadar niat.
Ia telah memanggil sesuatu yang seharusnya tetap tidur, dan semuanya baru saja dimulai. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Matahari tertutup awan kelabu, membuat udara dingin menggigit tulang. Aldi terbangun di lantai kamar, tubuhnya kaku, tengkuk terasa nyeri. Lilin sudah meleleh habis, menyisakan genangan lilin putih yang mengeras seperti tulang cair. Jam dinding menunjukkan pukul 6:12. Aldi bangkit perlahan. Kepalanya berat, ingatan semalam datang berlapis-lapis, seperti pecahan kaca. Pisikenits, bayangan di dinding. Cuma mimpi, katanya lirih. Meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Ia berjalan ke kamar mandi kecil di belakang, membuka kran, membasuh wajah. Air dingin membuatnya sedikit sadar. Namun ketika menatap cermin, napasnya terhenti. Di bawah matanya muncul lingkar gelap pekat. Kulit wajah terlihat kusam, seperti kurang tidur berhari-hari. Saat ia menunduk, sesuatu jatuh dari saku celana yang masih ia pakai semalaman. Jerem Carrot. Aldi menelan ludah. Tangannya gemetar mengambil benda itu, lalu membuangnya ke kloset dan menyiram berkali-kali sampai menghilang. Ponsel di kasur. Tiba-tiba satu notifikasi masuk. Nama Rina muncul di layar. Jantung Aldi berdegup keras. Dengan ragu, ia membuka pesan itu. Kamu tahu nggak kenapa aku muntah darah sejak subuh? Aldi jari-jarinya dingin. Kepalanya berdengung. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Berkali-kali, akhirnya ia memilih diam. Ponsel kembali bergetar. Aku ngerasa ada yang duduk di dada aku pas tidur. Aku susah napas. Aldi menjatuhkan ponsel. Tubuhnya gemetar hebat. Perasaan lega bercampur takut menyatu di dadanya. Ini berhasil. Bisik, namun rasa puas itu tidak bertahan lama. Dari dapur terdengar bunyi benda jatuh, seperti piring pecah. Disusul suara gesekan pelan. Aldi melangkah pelan mendekat. Dapur kosong. Tidak ada piring. Tidak ada tikus. Hanya pintu belakang yang terbuka sedikit. Padahal ia yakin telah menguncinya. Angin masuk membawa bau tanah kuburan yang basah. Siup, ucapnya dengan suara parau. Tak ada jawaban. Sepanjang hari, gangguan kecil terus terjadi. Lampu mati sendiri. Air kran menetes meski sudah ditutup. Jam dinding berhenti tepat pukul 3 sore. Lalu bergerak mundur perlahan. Menjelang maghrib, Aldi menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Halo, jawabnya ragu. Suara perempuan terdengar di seberang. Terisak, napasnya tersengal. Aku takut. Suara Rina terdengar lemah. Aku di rumah sakit. Kata dokter lambungku sobek. Tapi aku nggak ngerasa sakit sebelumnya. Aldi memejamkan mata. Kamu kenapa nelpon aku? Tanyanya pelan. Setiap aku merem, aku lihat kamu berdiri di ujung ranjang. Jawab Rina. Kamu nggak ngomong, cuma senyum. Panggilan terputus. Aldi menjatuhkan diri ke kursi. Tangannya menutup wajah. Di sela-sela tangisnya, terdengar suara langkah kaki dari dalam kamar. Pelan teratur, Aldi menoleh. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari selanya, terlihat kain putih menjuntai, kotor oleh noda tanah. Bau Kamboja kembali memenuhi udara. Belum selesai, suara itu muncul dari segala arah. Kau minta penderitaan, bukan? Aldi berdiri sempoyongan. Aku cuma mau dia kapok, teriaknya. Pergi. Tawa rendah menggema, membuat dinding bergetar. Suhu ruangan turun drastis. Napas Aldi mengembun. Setiap permintaan ada harga. Suara itu melanjutkan. Dan kau sudah memberi izin. Bayangan hitam merayap keluar dari kamar. Bentuknya menyerupai perempuan berambut panjang. Punggungnya membungkuk tidak wajar. Kepalanya berputar perlahan, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong. Aldi mundur, hingga punggungnya menabrak tembok. Aku nggak minta kamu, katanya gemetar. Makhluk itu berhenti, tepat di depannya. Tapi kau memanggil, jawabnya lirih. Tiba-tiba, bayangan itu lenyap, udara kembali normal. Lampu menyala terang. Aldi jatuh terduduk, napasnya tersengal, keringat dingin membasahi punggung. Ponselnya kembali bergetar. Satu pesan masuk dari nomor Rina. Rambut siapa yang ada di mulut aku barusan? Aldi menatap layar tanpa berkedip. Tangannya gemetar, perutnya melilit. Di lantai dekat kakinya, ia melihat segumpal rambut hitam basah menempel pada genangan lilin semalam. Dan saat itu ia sadar, santet ini tidak hanya menyiksa Rina. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang menuntut balasan. Subuh datang dengan kabut tebal.
menempel di kaca jendela seperti napas makhluk hidup. Aldi duduk di tepi kasur tanpa tidur semalaman. Matanya merah, wajahnya pucat. Pikirannya dipenuhi bayangan rambut basah dan pesan terakhir dari Rina. Jam dinding kini berjalan normal, namun bunyinya terasa terlalu keras, seolah menghitung sisa waktu. Ia bangkit, melangkah ke dapur. Segelas air diminum cepat, tapi rasa pahit tetap tertinggal di lidah. Sot menendok, perutnya terasa melilit. Ada sensasi aneh, seperti sesuatu bergerak pelan di dalam tubuh. Apalagi ini? Gumamnya, ponsel berdering. Nama Rina muncul kembali. Aldi ragu, lalu mengangkat. Suara di seberang terdengar sangat lemah. Aku nggak bisa gerakin kaki. Aldi memejamkan mata. Kamu kenapa? Tanyanya pelan, berusaha terdengar biasa. Setiap aku nutup mata, ada perempuan berdiri di pojok kamar. Jawab Rina terputus-putus. Mukanya rusak, rambutnya panjang. Dia bilang, aku belum lunas. Tangan Aldi gemetar. Pil, bilang ke dokter, ucapnya singkat. Tolong, kalau ini ulah kamu, hentikan. Tangis Rina pecah. Aku salah, tapi aku nggak mau mati. Panggilan terputus lagi. Aldi menjatuhkan ponsel ke meja. Dadanya sesak, bukan oleh rasa bersalah semata, melainkan ketakutan yang kini berbalik arah. Ia teringat ucapan Mbah Suro. Kalau sudah jalan, jangan berhenti di tengah. Aldi mengambil jaket dan keluar rumah. Gang masih sepi. Hanya suara ayam dan angin pagi. Ia mengendarai motor menuju desa sebelah, tempat rumah kayu tua itu berada. Jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap tikungan seolah membawa ke tempat yang tidak ia kenali. Rumah Mbah Suro tampak gelap. Pintu terbuka sedikit. Aldi menggetuk. Tak ada jawaban. Ia mendorong pelan. Di dalam, bau busuk menyergap, seperti bangkai yang dibiarkan lama. Lantai tanah lembab. Dinding dipenuhi coretan simbol. Di tengah ruangan, Mbah Suro tergeletak kaku. Mata terbuka. Mulutnya menganga lebar. Aldi mundur. Panik. MB. Suaranya bergetar. Tak ada gerak. Dari mulut mayat itu, merayap semut hitam keluar masuk. Di dada lelaki tua tersebut, terdapat luka cekung berbentuk telapak tangan. Aldi tersandung ke belakang. Nafasnya tersengal. Ini bukan aku. Bukan, bisiknya. Suara langkah terdengar dari sudut ruangan. Perlahan, berat, Aldi menoleh. Bayangan hitam muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya bengkok, kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Kau datang untuk berhenti? Suara itu terdengar dingin. Aldi berlutut tanpa sadar. Aku mau ini selesai, katanya terbata. Aku salah. Bayangan itu mendekat. Udara menjadi sangat dingin. Bau Kamboja bercampur darah memenuhi ruangan. Permintaanmu bukan main-main, katanya pelan. Kau minta hancur. Aku nggak minta nyawa, teriak Aldi. Tawa lirih terdengar. Dendam selalu membawa kematian, jawabnya. Tiba-tiba, pandangan Aldi berubah. Ia melihat Rina terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya kejang, mulutnya dipenuhi rambut. Lalu gambar itu berganti. Seorang perempuan tua terbaring di lantai kontrakannya sendiri. Ibu Aldi. Berhenti? Jeritnya. Bayangan itu menghilang. Aldi tergeletak di lantai rumah kayu, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia bangkit, rumah itu tampak kosong. Mayat Mbah Suro sudah tidak ada, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aldi pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di kontrakan, ia mencium bau busuk yang lebih pekat. Di ruang tengah, terlihat bekas tanah basah membentuk jejak kaki menuju kamarnya. Dengan jantung berdegup, ia masuk. Di dinding, tertulis kalimat menggunakan cairan hitam. 1 telah pergi. Aldi menutup mulutnya, menahan teriakan. Ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Rina meninggal jam 10:17. Jantungnya berhenti. Aldi menjatuhkan diri ke lantai. Dunia terasa runtuh. Air mata mengalir tanpa suara. Di balik isaknya, terdengar suara napas di dekat telinga. Masih ada yang kurang, bisik suara itu. Aldi menoleh perlahan. Di cermin, ia melihat pantulan dirinya tersenyum. Namun senyum itu bukan miliknya. Matanya hitam pekat, wajahnya dipenuhi garis retak. Saat itu, ia mengerti. Santet ini tidak berhenti pada mantan kekasih. Ia akan terus menagih, dan tumbal berikutnya sudah dipilih. Malam kembali turun tanpa memberi jeda. Aldi duduk di lantai ruang tengah,
punggung bersandar pada tembok yang terasa lembab dan dingin. Tulisan hitam di dinding sudah memudar, namun baunya masih tertinggal, menusuk seperti darah basi. Jam di ponsel menunjukkan hampir tengah malam. Waktu yang belakangan terasa terlalu sering berulang. Ia belum makan sejak pagi. Perutnya kosong, tapi tak ada rasa lapar. Yang ada hanya perih samar. Seakan isi tubuhnya digerogoti pelan dari dalam. "Rina," ucapnya lirih. Nama itu kini terdengar asing, seolah milik orang lain. Bayangan wajah perempuan itu muncul silih berganti. Kadang tersenyum, kadang menjerit tanpa suara. Aldi memejamkan mata, mencoba mengusirnya. Namun suara lain justru hadir. Langkah kaki terdengar dari luar rumah. Aldi membuka mata. Suara itu berat, teratur, berhenti tepat di depan pintu. Napasnya tertahan. Ia meraih apa saja yang ada di dekatnya. Sebuah kursi kayu kecil menggenggamnya erat. "Siktima, tanyani." Tak ada jawaban. Pintu berderit pelan, terbuka sendiri. Angin malam masuk membawa bau bunga busuk bercampur tanah basah. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan tua dengan rambut panjang kusut. Wajahnya samar tertutup bayangan. "Le," panggilnya pelan. Aldi berdiri sempoyongan. "Ibu," suaranya hampir pecah. Perempuan itu melangkah masuk. Kakinya tidak menimbulkan suara. Saat cahaya lampu menyentuh wajahnya, Aldi tertegan. Wajah itu mirip ibunya, namun kulitnya pucat kehijauan. Matanya kosong, bibirnya menghitam. "Aku datang menagih," katanya datar. Aldi menggeleng keras. "Aku nggak mau lagi. Aku sudah kehilangan semuanya." Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan. "Dendamu belum lunas," jawabnya. "Kau membuka pintu. Sekarang kau harus menutupnya." Lantai bergetar pelan. Dari sudut ruangan, bayangan hitam merayap keluar. Lebih besar dari sebelumnya. Rambutnya menjuntai sampai menyentuh lantai. Tubuhnya berlekuk aneh, seperti tulang yang dipatahkan lalu dipaksa berdiri. Aldi mundur hingga punggungnya menempel dinding. "Apalagi yang kalian mau?" "Teriok, yang paling kau sayangi," jawab dua suara bersamaan. Kepala Aldi terasa berdenyut. Ingatan muncul tanpa diminta. Wajah adiknya, Dimas, yang kini tinggal di kota lain. Anok itu satu-satunya keluarga yang tersisa. "Tidak," bisiknya. Bayangan itu mendekat. Udara terasa berat, sulit dihirup. Setiap jalan gelap punya ujung. Suara itu berbisik, dan ujungnya adalah kehilangan. Tiba-tiba ponsel Aldi berdering keras, memecah suasana. Bayangan lenyap seketika. Perempuan tua di depannya memudar seperti asap. Aldi menatap layar. Nama Dimas muncul. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. "Mas," suara Dimas terdengar ceria. Tak menyadari apapun. "Aneh, aku mimpi ibu semalam. Ibu nyuruh aku hati-hati." Aldi menelan ludah. "Kamu di mana sekarang?" tanyanya cepat. "Di kos." "Kenapa?" Aldi memejamkan mata, mencoba berpikir jernih. "Jangan keluar malam ini," katanya tegas. "Apapun alasannya." Dimas terdiam sejenak. "Mas, kenapa sih? Suaramu beda." "Aku mohon," ucap Aldi lirih. "Dengerin aku sekali ini aja." Panggilan ditutup tanpa jawaban panjang. Aldi menjatuhkan ponsel. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar makhluk itu tidak menggertak. Semua yang disentuh ritual ini akan diseret masuk. Ia mengambil tas hitam lusuh yang masih tersisa di sudut kamar. Di dalamnya tinggal botol cairan keruh dan kain mori kotor. Aldi membuka kain itu. Foto Rina sudah hancur, berubah seperti kertas basah yang diremas. "Kalau harus ada yang dibayar," katanya pada ruang kosong, "ambil aku." Lampu berkedip. Suara tawa pelan muncul dari segala arah. "Pengganti selalu boleh," bisik suara itu. Osel setara. Dinding kamar seolah menjauh. Ruangan terasa memanjang, gelap, seperti lorong tanpa ujung. Di kejauhan, Aldi melihat sosok dirinya sendiri berdiri membelakangi. Tubuhnya penuh luka, kepalanya terkulai. "Setara dengan nyawa," lanjut suara itu. Aldi, air mata jatuh ke lantai, bercampur debu dan sisa lilin. "Aku siap," katanya lemah. Bayangan muncul kembali, kini berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya perlahan terbuka, menampilkan senyum lebar yang retak. "Belum sekarang," katanya. "Masih ada satu malam." Sekejap kemudian, semua kembali normal. Ruangan tampak biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dada Aldi muncul bekas hitam menyerupai telapak tangan. Terasa panas dan berdenyut. Di luar, suara azan terdengar sayup. Aldi menatap langit-langit, napasnya tersengal.
ia mengerti satu hal dengan jelas. Waktu yang tersisa bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menunggu giliran. Udara dini hari terasa pengap, seperti ruangan tertutup tanpa jendela. Aldi terbangun dengan dada berdenyut panas. Bekas hitam di dadanya kini tampak lebih jelas, menyerupai cap telapak tangan yang menekan dari dalam. Setiap tarikan napas menimbulkan nyeri halus, menjalar ke punggung. Ia bangkit tertatih, menuju kamar mandi. Lampu menyala redup. Saat membuka kemeja, pantulan cermin membuatnya terdiam. Garis-garis gelap merambat dari bekas telapak itu, membentuk urat kasar yang bergerak pelan, seolah hidup. "Aku masih ada," katanya lirih pada bayangan sendiri. Koran debuk, air dingin mengalir, tapi panas di dada tak berkurang. Dari balik bunyi gemericik, terdengar suara ketukan halus. Bukan dari pintu depan, melainkan dari dinding kamar mandi. Tok tok tok. Aldi mematikan keran. "Jangan sekarang," ucapnya pelan. Ketukan berhenti, digantikan desahan panjang, berat, seperti orang menahan tangis. Lampu berkedip. Bayangan di cermin bergeser sendiri, menampilkan sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Aldi menoleh cepat. Kosong. Saat kembali menatap cermin, tulisan samar muncul di kaca, tergores embun tipis. Malam ini, Aldi keluar, mengambil jaket. Ponsel bergetar. Pesan dari Dimas masuk. "Mas, listrik di kos mati. Aku mau keluar cari makan." Jantung Aldi menghantam dada. Ia mengetik cepat. "Jangan, kunci pintu. Aku ke sana." Tanpa menunggu balasan, ia berlari keluar. Jalanan lengang. Lampu-lampu tampak menjauh seperti ditarik kabut. Motor melaju, namun jarak terasa tak berkurang. Setiap kali menoleh, bayangan hitam mengikuti di belakang, menjaga jarak. "Pergi," gumam Aldi. Tawa rendah menyahut, muncul dari arah angin. Kos Dimas akhirnya terlihat. Bangunan tua, lorong sempit. Aldi menaiki tangga. Di lantai 2, pintu kamar Dimas terbuka setengah. Lampu dalam menyala temaram. "Dim," panggilnya. Tak ada jawaban. Aldi melangkah masuk. Udara di dalam dingin menusuk. Dimas duduk di ranjang, membelakangi pintu. "Mas," suara Dimas terdengar datar. "Ibu datang." "Aldi, jangan lihat," katanya cepat. Namun Dimas menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di belakangnya berdiri perempuan tua itu, senyum retak menghiasi bibir menghitam. "Anak bungsu," katanya lembut. "Aman di sini." Aldi maju, berdiri di antara mereka. "Ambil aku," ucapnya tegas. Bayangan hitam merayap dari sudut ruangan, menyelimuti lantai. Dinding bergetar. Perempuan itu menatap Aldi lama, lalu mengangguk pelan. "Setara," bisiknya. Udara tersedot, seperti paru-paru diperas. Aldi jatuh, berlutut. Dada terasa robek, bekas telapak menyala, memancarkan panas menyengat. Dari mulutnya keluar napas berat, bercampur bau tanah. Dimas tersadar, terbatuk. "Mas, kenapa?" tanyanya, panik. Aldi menoleh, tersenyum tipis. "Pulang besok, jangan cari aku." Bayangan menutup pandangan. Suara tawa mengeras, lalu mereda. Saat gelap mengendur, ruangan kembali normal. Dimas tergeletak pingsan di ranjang. Aldi berdiri sempoyongan, dadanya kini kosong, nyeri berganti dingin. Di lantai, tertinggal kain mori kotor, perlahan berubah menjadi abu. Perempuan tua itu mendekat. "Pintu akan tertutup," katanya. "Tapi bekasnya tinggal." Aldi mengangguk lemah. Sosok itu memudar. Bayangan menghilang. Kesunyian menyisakan dengung panjang di telinga. Aldi keluar kos tanpa menoleh. Langit mulai memucat. Fajar mengintip malu-malu. Di persimpangan, ia berhenti. Ponsel bergetar sekali lagi. Pesan terakhir muncul dari nomor tak dikenal. Transaksi selesai. Aldi memejamkan mata. Angin pagi menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak semua bermula, napasnya terasa ringan. Namun di kaca etalase toko yang ia lewati, pantulan dirinya tersenyum terlalu lebar dan di dada, bekas telapak itu masih terlihat samar, seperti janji yang belum sepenuhnya dilepaskan. Pagi menyapa dengan cahaya pucat, seolah matahari ragu muncul sepenuhnya. Aldi berjalan tanpa tujuan, di trotoar yang masih basah oleh embun. Tubuhnya terasa ringan, namun ada kehampaan aneh di dada. Seperti ruang kosong yang tak bisa diisi apapun. Bekas telapak itu memang memudar,
tetapi sensasinya tetap tertinggal, dingin dan menekan. Ia berhenti di depan warung kecil, membeli kopi, short menu set. Rasanya hambar. "Bang, pucat amat," kata penjaga warung. Aldi mengangguk singkat. Kurang tidur. Ia melanjutkan langkah, mencoba menyatu dengan keramaian pagi. Klakson, suara pedagang, langkah orang-orang, semua terdengar jauh, seperti dilapisi kain tebal. Sesekali, bayangan bergerak di sudut penglihatan. Ketika ditoleh, tak ada apa-apa. Ponsel bergetar. Pesan dari Dimas. "Aku baik, terima kasih, Mas." Aldi menutup mata sejenak. "Syukurlah," gumamnya. Namun ketenangan itu rapuh. Di perlintasan, ia melihat perempuan berambut panjang berdiri memunggungi jalan. Rambutnya basah, meneteskan air gelap ke aspal. Aldi mempercepat langkah. Saat ia menoleh lagi, sosok itu telah berada lebih dekat, tanpa bunyi. "Sudah selesai," katanya lirih, mencoba meyakinkan diri. Perempuan itu mengangkat kepala sedikit, senyum retak muncul, cepat menghilang. Lalu keramaian menelan semuanya. Aldi sampai di kontrakan menjelang siang. Ruangan terasa asing, seperti bukan miliknya lagi. Ia membuka jendela, membiarkan udara masuk. Bau Kamboja samar masih ada, tipis tapi nyata. Ia membersihkan sisa ritual, menghapus noda lilin, menyapu debu. Ketika mengangkat karpet, ia menemukan kertas kecil terlipat rapi. Tulisan tangan Mbah Suro, pudar. Yang dibayar bukan akhir, yang ditinggal akan mengundang. Aldi meremas kertas itu. "Cukup," katanya keras. Malam datang cepat. Lampu kamar redup. Aldi duduk di ranjang, mencoba tidur. Ketika mata terpejam, suara langkah kembali hadir. Kali ini di dalam kepala. Kenangan Rina muncul, bukan sebagai jerit, melainkan tawa ringan di sore hari. Lalu wajah itu berubah. Mata kosong menatap. "Maaf," bisik Aldi. Dari sudut kamar, suara lain menyahut. Permintaan diterima. Aldi bank. Ruangan kosong. Namun cermin memantulkan siluet tambahan berdiri di belakangnya. Ia berbalik kosong lagi. Ponsel menyala sendiri. Jam menunjukkan 00,3. Satu panggilan masuk dari nomor tanpa nama. "Jangan," ucap Aldi. Ia tetap mengangkat. "Mas," suara Dimas terdengar tergesa. "Aku dengar langkah di lorong. Ada yang manggil namaku." Aldi kunci pintu, matikan lampu. "Mas, Ibu, dengar." Aldi jangan jawab apapun. Panggilan terputus. Aldi berlari keluar. Jalanan malam lengang. Angin membawa tawa rendah, samar. Di kos Dimas, lorong gelap, lampu mati. Aldi menaiki tangga. Napasnya tersengat. Di depan kamar, pintu tertutup rapat. Dari dalam, terdengar bisikan halus. "Ada sisa," kata suara itu. Aldi menempelkan telapak ke pintu. Dingin, menjalar. "Aku sudah bayar," ucapnya tegas. Pintu terbuka. Dimas berdiri pucat, mata berkaca-kaca. Di belakangnya, bayangan tipis bergerak seperti asap. "Pergi," kata Aldi pada bayangan itu. ASAP, yang ditinggal memanggil. Aldi menarik Dimas keluar. Lorong bergetar, dinding berdesis, bayangan mengecil, lalu lenyap. Lampu menyala kembali. Dimas terisak. "Mas, aku mimpi buruk terus." Aldi memeluknya singkat. "Pindah besok." Mereka di luar, udara terasa lebih ringan. Aldi menoleh ke jendela lantai 2. Di bolik kakak, pantulan dirinya berdiri sendiri, tersenyum samar. Senyum itu memudar ketika ia berkedip. Pagi berikutnya, Aldi membantu Dimas pindah. Saat truk berangkat, rasa sesak di dada sedikit berkurang. Ia kembali ke kontrakan, sunyi, tenang. Di meja, ponsel bergetar satu kali. Pesan singkat muncul. Jejak tersisa, jangan membuka lagi. Aldi mematikan ponsel. Ia duduk, menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya, kesunyian tidak terasa mengancam. Namun ketika lampu dipadamkan, bayangan di dinding bergerak terlambat 1 detik dari tubuhnya. Aldi menatapnya lama. "Pergi," katanya pelan. Bayangan itu berhenti. Lalu, sangat perlahan, menyusut hingga menyatu. Malam berlalu tanpa suara. Dan Aldi tahu, meski pintu tertutup, bekas kuku di kusen tak pernah benar-benar hilang. Hujan turun tipis sejak sore, menyelimuti kota dengan suara lirih yang menenangkan sekaligus mencurigakan. Aldi duduk di teras kontrakan, menatap genangan air di tanah.
Bayangan lampu jalan bergetar di permukaannya, membentuk siluet yang tak pernah sama. Setelah kepindahan Dimas, suasana terasa lebih lengang. Namun ketenangan itu seperti pinjaman singkat. Ia menyalakan rokok, mengisap perlahan, lalu mematikannya sebelum habis. Bau asap bercampur tanah basah memunculkan rasa mual. Dada kirinya kembali terasa dingin, bukan sakit, melainkan seperti disentuh dari kejauhan. Sudah selesai, katanya pada dirinya sendiri. Langkah kaki terdengar dari ujung gang. Seorang perempuan berpayung hitam berjalan pelan, berhenti tepat di bawah lampu. Wajahnya tak terlihat jelas. Aldi berdiri, berniat masuk. Sot berbelik. Suara itu memanggil. Mas Aldi. Perempuan itu kini lebih dekat, seolah jarak melipat sendiri. Kinel, tanyanya, waspada. Perempuan tersebut mengangguk. Aku tetangga lama. Dulu sering lihat kamu sama Rina. Nama itu membuat tengkuknya meremang. Ada perlu? Ucap Aldi, singkat. Perempuan itu tersenyum tipis. Kamu sering mimpi, ya? Aldi mundur setapak. Tidak, hati-hati. Lanjutnya lembut. Yang diundang jarang pulang sendirian. Sebelum sempat bertanya, perempuan itu melangkah pergi. Payungnya menutup wajah. Aldi mengejar 2 langkah. Namun gang sudah kosong. Hujan berhenti mendadak, menyisakan sunyi yang janggal. Malam bertambah larut. Aldi mengunci pintu, mematikan lampu. Saat berbaring, ia memejamkan mata kuat-kuat. Namun suara langkah muncul lagi, kali ini di atap. Berderap pelan seperti kuku mengetuk seng. Aku capek, bisiknya. Ketukan berhenti, berganti tarikan napas panjang dari sudut kamar. Aldi membuka mata. Bayangan di dinding tampak lebih tebal, bergerak lambat. Tertinggal setengah detik dari geraknya sendiri. Pergi, katanya tegas. Bayangan itu tidak menyusut, justru membentuk kontur wajah samar. Bibirnya terbuka, mengucap tanpa suara. Udara mengental, sulit dihirup. Aldi, apa maumu? Bayangan mengendur, lalu menghilang seperti asap tertiup. Jam dinding berdetak kembali. Aldi menghela napas, menyeka keringat dingin. Ponsel menyala. Pesan dari nomor tak dikenal. Yang menutup pintu harus memastikan kunci. Aldi mematikan layar. Di luar, sirena ambulans melintas. Suaranya terdistorsi, seperti dari bawah air. Kenangan Mbah Suro kembali. Tulisan di kertas kecil itu terasa semakin bermakna. Pagi berikutnya, Aldi memutuskan pergi ke makam ibunya. Langit cerah, angin sepoi. Di pemakaman, aroma Kamboja menyambut. Ia berlutut, membersihkan rumput liar. Maaf, ucapnya pelan. Aku nyaris menyeretmu. Angin berdesir, daun bergerak lembut. Untuk sesaat, rasa hangat menyentuh pundaknya, cepat menghilang. Aldi menutup mata, menahan haru. Saat berdiri, ia melihat bekas jejak kaki basah di tanah kering, mengarah keluar area makam. Jejak itu berhenti mendadak, seolah menguap. Sore menjelang, Aldi kembali. Di depan kontrakan, tetangga berkumpul. Wajah-wajah tegang. Ada apa? Tengik, katanya semalam ada yang ketuk pintu, minta tolong. Jawab seorang ibu. Pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Aldi mengangguk kaku. Ia masuk, mengunci diri. Di meja, tergeletak kunci cadangan yang tak pernah ia keluarkan. Logamnya dingin, basah. Bukan aku, katanya. Cermin di dinding memantulkan senyum samar di wajahnya. Terlambat sepersekian detik, Aldi memalingkan pandang, mematikan lampu. Dalam gelap, suara berbisik mengalir pelan. Yang tersisa akan mencari rumah. Aldi duduk, menautkan jemari, menarik napas dalam. Ia tahu, penutup belum sempurna. Ada sesuatu yang mengikuti. Bukan untuk mengambil, melainkan menunggu kesempatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aldi memilih tidak lari. Ia menunggu balik. Pagi datang dengan sinar pucat, memantul pada jendela berdebu. Aldi terbangun di kursi ruang tengah, leher pegal, kepala berat. Malam sebelumnya berlalu tanpa mimpi, namun kesunyian itu terasa ganjil, seperti ruangan yang terlalu rapi setelah badai. Ia berdiri, merapikan napas, lalu menatap pintu yang masih terkunci rapat. Di lantai dekat ambang, ada bekas lembab membentuk setengah lingkaran. Seakan sesuatu sempat berhenti di sana. Aldi mengusapnya dengan kain, namun dinginnya menempel di telapak. Masih ada, gumamnya. Ia memutuskan keluar, mencari jawaban yang tidak datang dengan sendirinya. Motor dinyalakan, suara mesin memecah sunyi. Tujuannya satu,
Rumah lama keluarga di pinggiran kota, tempat kunci cadangan pernah disimpan bertahun-tahun lalu. Jalanan terasa asing meski dikenali. Rambu-rambu tampak miring, bayangan pepohonan mengikuti terlalu dekat. Rumah itu berdiri kusam, cat mengelupas. Pagar berdecit saat dibuka. Aldi melangkah masuk. Debu menari di udara. Di ruang tamu, lemari tua masih ada. Laci bawah tersangkut. Ia menarik kuat-kuat. Laci terbuka, memperlihatkan kotak kayu kecil. Di dalamnya terbaring kunci kuningan. Berbeda dari yang ia kenal. Ujungnya berlekuk ganjil. Dingin saat disentuh. "Ini bukan milik kami," ucapnya. Angin berhembus dari koridor, membawa bau Kamboja tipis. Langkah terdengar dari kamar belakang. Aldi siapa? Tak ada balasan. Namun cermin retak di dinding memantulkan siluet yang bergerak terlambat. Aldi memasukkan kunci ke saku, lalu keluar tanpa menoleh lagi. Siang berganti sore. Di kontrakan, suasana terasa berat. Ia menaruh kunci di meja, menatapnya lama. Ketika lampu dinyalakan, logam itu memantulkan cahaya kehijauan, seolah bernapas. Ponsel berdering. "Nomor tak dikenal. Jangan dipakai." Suara perempuan berpayung hitam terdengar lirih. "Kunci itu bukan untuk pintu kamu." Aldi terus, "Untuk apa?" "Untuk yang menunggu," jawabnya. Sambungan terputus. Aldi menghela napas, menutup mata. Ia teringat tulisan Basuro, "Kunci harus pas agar penutup bekerja. Jika salah, yang tertinggal akan mencari jalan lain." Malam ketukan muncul, pelan, teratur. Aldi mendekat ke pintu, menempelkan telinga. Di bolik kayu, terdengar tarikan napas berat. "Tidak," katanya tegas. Ketukan berhenti. Kunci di meja bergetar halus. Tanpa sadar, Aldi menggenggamnya. Rasa dingin menjalar hingga pergelangan. "Aku bilang tidak," ulangnya. Bayangan di dinding memanjang, membentuk lorong tipis. Dari Eugenia, suara berbisik mengalir. "Pasangkan." Aldi memejamkan mata, mengingat wajah Dimas, makam ibu, semua yang hampir hilang. Ia meletakkan kunci kembali. "Keluar," ucapnya. Sunyi. Lampu berkedip, lalu stabil. Bayangan menyusut, namun tidak hilang sepenuhnya. Seperti noda yang menolak dibersihkan. Pukul 2 dini hari, ponsel menyala sendiri. Pesan masuk, sebuah alamat, disertai satu kalimat. "Yang tertinggal ingin pulang." Aldi back jacket Ray. Ia tahu menunggu tak akan menghapus jejak. Alamat itu mengarah ke rumah sakit lama. Bangunan kosong yang sudah lama ditutup. Gerbang berkarat, terbuka setengah. Di dalam, lorong panjang menyambut. Lampu darurat berkedip. Di ujung, pintu besi berdiri miring. Kunci di saku terasa berat. "Aku datang," ucap Aldi. Suaranya menggema. Bayangan muncul, bukan satu, melainkan banyak, tipis seperti asap. Di antara mereka, sosok perempuan tua melangkah. "Kau bawa kunci," katanya lembut. "Aku tidak memakainya," jawab Aldi. Perempuan itu tersenyum retak. "Kalau begitu, lorong tak akan menutup." Aldi menatap pintu besi. Lubang kunci di sana tidak cocok dengan bentuk kuningan yang ia bawa. Terlalu sempit. "Bukan ini," katanya. Bayangan berdesis, kecewa. Udara berputar, dingin menusuk. Dari balik pintu, terdengar rintihan. Bukan meminta tolong, melainkan memanggil nama. Aldi "Aku tidak membuka." Perempuan tua mendekat, jarak menghilang. Yang menutup harus memastikan yang tertinggal tidak mengikuti. Aldi mengangguk. Ia melepaskan kunci dari saku, meletakkannya di lantai, lalu mendorongnya ke arah pintu. "Ambil, aku pergi." Kunci meluncur, berhenti, tepat di depan besi. Bayangan merapat, menyelubungi logam itu. Lampu padam sesaat. Saat cahaya kembali, pintu besi tertutup rapat. Bunyinya berat, final. Aldi berlari keluar. Udara malam terasa lebih ringan. Di langit, awan bergerak cepat, membuka bintang. Di kontrakan, ia mengunci pintu dengan kunci lama. Logamnya terasa hangat. Pas, bayangan di dinding mengikuti tepat waktu. Tanpa jeda, Aldi duduk, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia percaya pada ketenangan yang hadir. Naman di Mea, bekas lembab berbentuk setengah lingkaran masih ada pudar, tapi belum lenyap. Seperti janji yang menunggu diuji. Pagi terakhir datang dengan cahaya lembut, tidak pucat, tidak pula silau. Aldi terbangun sebelum alarm berbunyi. Napasnya terasa utuh, dadanya tidak lagi dingin.
Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai yang bersih, dinding yang diam, bayangan yang patuh mengikuti gerak. Hari ini selesai, ucapnya pelan. Ia mandi, mengenakan pakaian sederhana, lalu membuka jendela. Udara segar masuk membawa suara kehidupan. Motor lewat, orang menyapu, anak tertawa. Dunia berjalan tanpa menunggu siapapun. Aldi tersenyum tipis, ponsel bergetar. Pesan dari Dimas. Aku sudah aman, terima kasih. Aldi mengetik balasan singkat. Jogadiri. Ia mematikan ponsel, memasukkannya ke saku. Ada satu urusan tersisa, bukan ritual, bukan kunci, melainkan penutup yang paling sederhana. Menerima. Aldi keluar kontrakan, berjalan menuju taman kecil dekat sungai. Tempat itu dulu sering ia datangi bersama Rina. Bangku kayu masih ada. Ia duduk, memandangi air mengalir. Ingatan muncul tanpa paksaan. Tawa, pertengkaran, janji yang terlalu cepat. Tidak ada jerit, tidak ada bayangan. Aku salah, katanya pada air. Dan aku melepaskan. Angin berdesir, daun bergerak perlahan. Di pantulan sungai, sesaat tampak wajah perempuan berambut panjang. Bukan rusak, bukan mengancam, tatapannya tenang. Pergilah, lanjut Aldi. Pantulan itu memudar. Senja turun, Aldi kembali ke kontrakan, mengemasi barang. Ia berniat pindah, memulai dari tempat lain. Saat mengunci pintu untuk terakhir kali, ia merasakan getaran halus pada gagang. Bukan tarikan, bukan dorongan seperti perpisahan. Terima kasih, ucapnya, entah kepada siapa. Ia melangkah pergi. Di Yujang Gang, perempuan berpayung hitam berdiri. Kali ini wajahnya jelas, muda, biasa. Kau menutup dengan benar, katanya. Aku belajar, jawab Aldi. Perempuan itu mengangguk, lalu menghilang di balik keramaian. Malam turun, Aldi berada di terminal, menunggu bus. Lampu neon berdengung. Ia menatap tiket, lalu melipatnya rapi. Ketika bus datang, bayangan di lantai bergerak serempak dengan kakinya. Tepat waktu. Namun saat bus melaju, jendela memantulkan sesuatu yang membuat senyumnya runtuh. Bekas telapak samar muncul lagi di dada, nyaris tak terlihat. Aldi menarik napas. Tidak, bekas itu tidak membesar, tidak menyala. Ia hanya ada, seperti parut lama. Bus melaju terus di kota tuan. Aldi menyewa kamar kecil. Malam pertama berlalu tanpa gangguan. Minggu berganti. Ia bekerja, berkenalan, tertawa. Hidup terasa normal. Terlalu normal. Suatu sore, tetangga barunya menyapa. Mas, semalam ada yang ketuk pintu kamu, katanya santai. Aku buka, kosong. Aldi terdiam. Ia tersenyum sopan. Salah pintu. Malamnya, Aldi duduk di ranjang, menatap dinding. Bayangan bergerak tepat waktu. Tidak ada suara. Tidak ada bau. Hanya kesadaran. Ia berbisik, aku tidak membuka. Bayangan tetap patuh. Aldi mengerti kini, putus tidak selalu berarti lenyap. Ada hubungan yang selesai, tanpa banner-banner hilang. Tinggal sebagai pelajaran, sebagai bekas. Santet itu berhenti menagih nyawa, tetapi meninggalkan jejak agar ia tak lupa. Ia mematikan lampu. Gelap memeluk tanpa tekanan. Untuk pertama kalinya, Aldi tidur tanpa mimpi, dan di luar, dunia berjalan sementara sesuatu yang pernah ia panggil, memilih diam, menunggu, selamanya terkunci di jarak yang aman.